Shalom saudara yang terkasih. Di dalam 1 bulan terakhir ini kita merenungkan kitab Bilangan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalami jatuh bangun di dalam perjalanan hidup mereka sebagai umat Allah. Kita lihat banyak hal yang terjadi selama 40 tahun mereka menuju tanah perjanjian. Kita juga melihat bagaimana mereka mengalami ketidakpastian. Belakangan ini di dalam perikop yang sedang kita baca, kita melihat bagaimana raja-raja sekitar di mana mereka tinggal mulai menyerang mereka karena mereka merasa terancam dengan kehadiran bangsa Israel yang banyak jumlahnya. Saya membayangkan hari-hari mereka mengalami satu kecemasan dan mereka berpikir siapa lagi raja yang akan menyerang ke mereka. Tapi di tengah ketidakpastian itu ada satu hal yang pasti, Allah senantiasa menyertai mereka. Bahkan kita juga bisa melihat di dalam kitab Bilangan bagaimana di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel, Allah tetap setia. Kadang saya tidak habis pikir mengapa Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan mereka, sekalipun kita tahu bangsa Israel seringkali bersungut-sungut tentang hal makanan. Saya juga tidak mengerti mengapa Tuhan tetap memberikan kemenangan, sekalipun kita tahu bangsa Israel sering tidak percaya kepada Tuhan. Dan bangsa Israel juga pernah menyatakan lebih baik di Mesir mereka dijajah. Dan juga saya tidak mengerti mengapa di dalam 2 perikop terakhir ini kita melihat Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel terkena kutuk. Bahkan Tuhan memerintahkan Bileam untuk Bileam memberkati Israel. Padahal kita tahu Israel seringkali memberontak dan kurang ajar terhadap Tuhan. Ya, seringkali saya bertanya, mengapa Tuhan begitu baik? Apa spesialnya bangsa Israel sehingga Tuhan terus mengalah kepada bangsa yang tegar tengkuk dan seringkali memberontak menyakiti hati Tuhan? Di dalam perenungan saya akan perikop ini hanya satu jawaban yang saya peroleh, yaitu kasih setia Tuhan yang kekal dan sempurna. Dan saya sungguh bersyukur akan hal itu. Saya berkata di dalam renungan saya, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada kesetiaan saya. Dan saya sungguh mengucap syukur untuk hal itu. Saudara-saudari, maka dari itu tidak heran jika di dalam ayat 10b, Bileam di dalam kalimat sanjak atau pidatonya, ia menunjukkan harapan atau keinginannya dengan berkata, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Kalimat ini menunjukkan bagaimana Bileam menganggap Israel itu sangat beruntung, dan Bileam juga ingin seberuntung Israel, yaitu mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan yang begitu besar di tengah keberdosaan yang dilakukan oleh Israel. Saudara terkasih, kita tahu kita yang hidup di dalam perjanjian baru, kita adalah Israel baru, dan kita juga mendapatkan janji keselamatan itu. Ya, kita dapat janji bukan hanya keselamatan secara fisik, tetapi adalah janji secara rohani, janji keselamatan jiwa di dalam kekekalan. Pertanyaannya, adakah kita merasa kita juga adalah orang yang beruntung karena mendapatkan anugerah itu? Atau justru karena kita sudah terbiasa dengan keselamatan itu, kita menganggap ya hal itu hal yang wajar dan ya sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Jujur harus saya akui, hidup dalam keluarga Kristen sejak kecil, pergi ke gereja sejak kecil, seringkali juga membuat saya merasa keselamatan yang saya peroleh itu adalah hal yang biasa. Dan saya lumrah, wajar saja jika saya mendapatkan keselamatan itu. Tetapi di dalam anugerahnya, seperti Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, dia berdoa agar jemaat Efesus memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Saya sedikit demi sedikit mulai memahami, ya, kasih Tuhan begitu besar, begitu luar biasa, bahkan terlalu besar. Sungguh saya adalah orang yang beruntung. Di dalam perenungan saya ada sebuah lagu him yang terus terngiang, sebuah lagu di KPPK yang diberikan judul Mungkinkah Aku Beruntung. Sebuah lagu yang indah karena di dalam liriknya sang penulis mengatakan, oh mungkinkah ku kan dapat anugerah pengampunannya. Dia disiksa sebab dosaku, bagiku dia disalibkan. Di dalam refnya dia melanjutkan, kasih ajaib
Oh mungkinkah Tuhan mati menggantiku? Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan amazing love, how can it be? Kasih yang begitu luar biasa, bagaimana bisa hal demikian terjadi? Sekali lagi jawaban dari pertanyaan itu adalah semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan yang kekal dan sempurna. Di dalam ayat 19 perikop yang kita baca, firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku, mungkin kondisi yang sulit saat ini membuat kita juga mulai mempertanyakan tentang janji Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Ia pasti akan menepati janjinya. Janjinya bukanlah jalan yang mulus, jalan yang datar, tetapi di dalam jalan yang berliku-liku, jalan yang kelam, Ia beserta dengan kita. Kiranya sekali lagi firman Tuhan menguatkan setiap kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah, Ia akan menepati janjinya. Amin. Tuhan memberkati.